memberikan backup untuk mensupport kegiatan tersebut. Dan yang paling penting lagi adalah di Lampung, saya juga sampaikan kepada seluruh jajaran untuk tetap waspada, untuk tetap Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menyajikan informasi teraktual dan menarik terkait penangkapan terduga teroris di Lampung. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Lampung Tengah dikejutkan oleh peristiwa penangkapan terduga teroris di Dusun 3, Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah. Penangkapan dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Lampung, penangkapan terduga teroris berlokasi di kawasan Register 22 Waiwaya, Lampung Tengah pada Rabu 12 April 2023. Dari penangkapan tersebut sempat terjadi aksi baku tembak antara teroris dengan pihak kepolisian. Akibatnya, terduga teroris meninggal di lokasi penangkapan akibat luka tembak. Menurut informasi yang diterima sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, jenazah terduga teroris diangkut menggunakan mobil ambulans. Diketahui selanjutnya polisi kembali melakukan pengejaran sebab diduga masih ada teman terduga teroris yang kabur ke wilayah Kabupaten Tanggamus, Lampung. Beredar kabar bahwa dari hasil penangkapan terduga teroris hingga pukul 17:30 waktu Indonesia Barat tersebut, polisi mengamankan 5 orang. Dikonfirmasi Tribun Lampung, Mabes Polri membenarkan penangkapan terduga teroris tersebut. Dari informasi yang dihimpun, lokasi penggerbekan kelompok teroris itu tepatnya berada di Umbul Waikiri, Margorejo Margosari, Kecamatan Pagelaran, Pringseu, Lampung. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar, juga menyebutkan saat ini tim masih fokus melakukan pengembangan di lokasi. Meski begitu, Aswin belum membeberkan lebih rinci terkait jumlah teroris yang dilakukan penangkapan maupun terafiliasi dalam kelompok teroris apa. Rumah Sakit Bayangkara, kita melaporkan suasana terkini pasca informasi yang kita dapat bahwa terduga teroris di Lampung, jenazahnya dilarikan ke rumah sakit. Namun hingga saat ini pantauan kita dan kita telah menanyakan informasi ke penjaga-penjaga di ruang forensik sendiri, masih belum mendapat keterangan secara pasti ya teman-teman Tribuners. Pasalnya memang mereka belum memiliki kewenangan untuk menjelaskan apakah benar terdapat jenazah atau hanya dugaan saja ya teman-teman Tribuners. Kendati demikian, secara suasana di ruang forensik sendiri ini merupakan ruang jenazah, tidak ada penjagaan secara khusus ya. Semua terpantau normal, sepi, dan berjalan seperti biasanya teman-teman Tribuners. Jadi bisa dilihat. Sementara laporan kita terkait terduga teroris yang dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara seperti itu ya teman-teman Tribuners. Tentunya kita akan laporkan lebih lanjut perkembangan terkini dan terupdate dan terpercaya tentunya dengan saya Rio melaporkan. Bayangkara Bandar Lampung
Dan saat ini suasana di Rumah Sakit Bandar Lampung terpantau normal dan terlihat ada beberapa petugas kepolisian dan juga ada sejumlah orang yang terpantau beraktivitas di sekitar Rumah Sakit Bayangkara Lampung. Dan dari informasi yang kami himpun di lapangan telah terjadi pengungkapan aksi teroris yang terjadi di Lampung Tengah, di mana pengungkapan teroris tersebut atau penangkapan teroris tersebut dari informasi yang kami himpun menelan 2 orang korban jiwa, dan salah satu korban telah dibawa dengan menggunakan ambulans dari Lampung Tengah. Namun kami belum mendapatkan informasi secara pasti kemana korban tersebut dibawa, akan tetapi pantauan kami di Rumah Sakit Bayangkara sendiri saat ini aktivitas hingga pukul 23.23 ini tampak aktivitas dari rumah sakit masih terdapat sejumlah petugas kepolisian, ada beberapa provos yang berjaga dan juga ada aktivitas lalu lalang kendaraan dan juga petugas yang keluar masuk Rumah Sakit Bayangkara Lampung. Namun sejauh ini dari hasil galian kami di lapangan belum ada pihak yang bisa memberikan keterangan terkait kebenaran bahwa ada jenazah teroris yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung. Hingga saat ini kami masih berusaha mencari kepastian terkait info tersebut. Demikian yang bisa kami laporkan, Tribuners. Nantikan terus update berita dari kami, reporter Tribun Lampung melaporkan. Halo, selamat malam Tribuners, kembali lagi bersama saya, reporter Tribun Lampung melaporkan dari Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung. Dan saat ini suasana di Rumah Sakit Bandar Lampung terpantau normal dan terlihat ada beberapa petugas kepolisian dan juga ada sejumlah orang yang terpantau beraktivitas di sekitar Rumah Sakit Bayangkara Lampung. Dan dari informasi yang kami himpun di lapangan telah terjadi pengungkapan aksi teroris yang terjadi di Lampung Tengah, di mana pengungkapan teroris tersebut atau penangkapan teroris tersebut dari informasi yang kami himpun menelan 2 orang korban jiwa, dan salah satu korban telah dibawa dengan menggunakan ambulans dari Lampung Tengah. Namun kami belum mendapatkan informasi secara pasti kemana korban tersebut dibawa, akan tetapi pantauan kami di Rumah Sakit Bayangkara sendiri saat ini aktivitas hingga pukul 23.23 ini tampak aktivitas dari rumah sakit masih terdapat sejumlah petugas kepolisian, ada beberapa provos yang berjaga dan juga ada aktivitas lalu lalang kendaraan dan juga petugas yang keluar masuk Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung. Namun sejauh ini dari hasil galian kami di lapangan belum ada pihak yang bisa memberikan keterangan terkait kebenaran bahwa ada jenazah teroris yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung. Hingga saat ini kami masih berusaha mencari kepastian terkait info tersebut. Demikian yang bisa kami laporkan, Tribuners. Nantikan terus update berita dari kami, reporter Tribun Lampung melaporkan. Selamat pagi menjelang siang teman-teman Tribuners. Kembali jumpa dengan saya dalam pantauan di
seputar Kota Bandar Lampung. Baik, kali ini saya berada di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara. Kita melaporkan suasana terkini pasca informasi yang kita dapat bahwa terduga teroris di Lampung, jenazahnya dilarikan ke rumah sakit. Namun hingga saat ini pantauan kita dan kita telah menanyakan informasi ke penjaga-penjaga di ruang forensik sendiri, masih belum mendapat keterangan secara pasti ya teman-teman Tribuners. Pasalnya memang mereka belum memiliki kewenangan untuk menjelaskan apakah benar terdapat jenazah atau hanya dugaan saja ya teman-teman Tribuners. Kendati demikian, secara suasana di ruang forensik sendiri Densus 88 anti teror dikabarkan tembak mati 2 terduga teroris di Lampung Tengah dan Pringsewu pada Rabu kemarin 12 April 2023. Dan saat ini Densus 88 anti teror dilaporkan sedang mengejar 3 terduga teroris lainnya. Adapun lokasi penangkapannya adalah di Dusun 3, Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, dan di Umbul Waikiri, Margorejo, Margosari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Di 2 lokasi tersebutlah Densus 88 berhasil menembak mati 2 orang terduga teroris. Dalam penggerebekan tersebut dilaporkan 1 anggota Densus 88 anti teror terluka. Saat ini 2 jenazah terduga teroris telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Terkait dengan anggota Densus 88 yang mengalami luka tembak dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Rujukan anggota Densus 88 yang tertembak tersebut diberangkatkan pada pukul 3:45 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 April 2023. Proses rujukan anggota Densus 88 yang terluka dengan menggunakan mobil ambulans Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dan disertai dengan pengawalan dari pihak kepolisian Polda Lampung. Setelah sebelumnya dilakukan perawatan di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu. Dalam perawatan di Rumah Sakit Mitra Husada yang dilakukan selama 2 jam secara intensif. Dengan kondisi yang cukup baik dan mengalami luka tembak pada bagian pinggul. Anggota tersebut terluka saat melakukan operasi penyergapan terhadap terduga teroris di Pekon Margosari, Kecamatan Pagelaran Utara, Register 22 Pringsewu. Dalam penyergapan tersebut, 2 terduga teroris diketahui tewas dalam baku tembak. Dalam pantauan di Rumah Sakit Mitra Husada terdapat kepolisian dari Polres Pringsewu dan Polda Lampung yang bersiaga. Saat Tribun Lampung telah mengonfirmasi peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Berkaitan dengan hal tersebut, Wakapolres Pringsewu Kompol Doni Dunggito mengatakan penanganan peristiwa ini menjadi ranah Densus 88 Mabes Polri, sehingga pihaknya belum bisa memberikan statement secara rinci. Sebab dalam hal ini merupakan ranah dari Densus 88 Mabes Polri. Maka pihak Densus 88 Mabes Polri yang memiliki kewenangan untuk memberikan informasi kepada publik. Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan Densus 88 benar sedang melakukan kegiatannya di Provinsi Lampung. Ia mengatakan pihaknya meminta kepada masyarakat Lampung untuk tetap waspada dengan aksi terorisme. Sementara itu ditambahkan oleh Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Berdasarkan arahan dari pimpinan bahwa Polda Lampung hanya membackup Densus 88. Pihaknya hanya mengamankan tempat kejadian perkara dan para korban. Sementara untuk informasi secara resmi dan rinci akan disampaikan oleh pihak yang berwenang, yaitu Densus 88 Mabes Polri. Berikut keterangan dari Kapolda Lampung. Sehingga ini mungkin belum seberapa, tapi sekecil apapun pasti ada nilainya.
ya, maksudnya dalam arti penghargaan dari dinas maupun kalau kita lihat ini sebagai sebuah ibadah, pasti sekecil apapun ada nilai amalan ibadah. Tiket sekolah perwira. Ya, nanti kita lihat. Jenderal kan kemarin ada penangkapan teroris Jenderal di Lampung sama saya oleh Densus 88. Ya, informasi itu benar. Kami dari Polda Lampung melakukan backup untuk mensupport kegiatan tersebut. Dan yang paling penting lagi adalah di Lampung, saya juga sampaikan kepada seluruh jajaran untuk tetap waspada, untuk tetap meningkatkan hubungan yang baik antara polisi masyarakat dan juga di Polda Lampung di provinsi Lampung. Jadi guru tersangka sekarang di Rumah Sakit Bayangkara, Jenderal? Tanya sama dia. Nanti ada ini ya, Mabes Polri. Ada himbauan dan untuk masyarakat Lampung dan terkait teroris. Yang apalagi menjelang Lebaran ini dan Ada himbauan dan menjelang mudik ini. Ada himbauan dan menjelang mudik, ya yang pertama mudiklah mudiklah dengan menggunakan jalur-jalur yang sudah disiapkan, kemudian sebelum mudik periksa kembali barang-barang yang ada di rumah dan lain sebagainya, jangan ditinggalkan begitu saja, komunikasikan dengan warga, dengan tetangga sebelah kanan kiri, dengan Pak RT, Kepala Desa dalam rangka mudik itu. Kemudian pelajari waktu-waktu yang sudah disampaikan oleh pemerintah terkait dengan perkiraan puncak, ya puncak arus mudik. Itu kemudian jaga kesehatan, kalau capek istirahat, jangan dipaksakan. Itu untuk mudik. Ada penguatan khusus nggak Dan untuk arus mudik ini? Karena kan tahun lalu kita Polda Lampung dapat reward dari Kementerian Perhubungan karena pengaturan arus mudiknya perbaiki. Ya, yang sudah baik di tahun lalu tetap kita laksanakan, kita modifikasi, kita kembangkan sesuai dengan situasi pada saat ini. Apalagi diperkirakan mudik tahun 2023 ini jumlah pemudiknya akan ada penambahan secara nasional itu sekitar 45%. Artinya jumlah kendaraan akan banyak. Delaying system yang sudah baik ini kita pertahankan, tapi kita juga akan memberikan semacam layanan informasi kepada masyarakat. Ada mungkin flyer, flyer kita akan berikan kepada masyarakat di pintu tol atau mungkin di rest area supaya mereka mengetahui di mana rest area terdekat. Kalau dia belum sempat beli tiket online, secara online, di mana itu bisa dibeli. Kemudian nanti sedang kita kembangkan adalah masyarakat juga bisa ikut memantau arus lalu lintas secara real time, mulai dari Terbanggi Besar, ya, mulai dari Bukit Kemuning dan lain sebagainya sampai ke Bakauheni. Itu kita akan lakukan seperti itu. Oke, makasih Jenderal. FSBI yang diperpanjang itu sama Pak. Makasih Jenderal. Tanya Markus aja lah. Kita harus bersyukur, Lampung sekarang dengan ada di jalan tol ya, menjadi ramai, memberikan manfaat bagi masyarakat Lampung. Seharusnya ini dibarengi juga dengan peningkatan infrastruktur semuanya, termasuk juga dalam pengamanan. Kami yakin, insya Allah bersama-sama dengan semua stakeholder yang ada ya, dalam libur Lebaran, ya, libur Lebaran yang mudik, mungkin yang libur kan tetap libur. Ada sejumlah tempat wisata yang ada di Lampung. Ini juga menjadi titik pengamanan dari cara bersama-sama.
Selain keterangan dari Kapolda Lampung, Kombes Aswin juga menjelaskan terduga teroris yang ditangkap dalam operasi senyap Densus 88 terafiliasi dengan jaringan teror Jamaah Islamiyah atau JI. Kombes Aswin lantas menjelaskan sejumlah barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian. Usai baku tembak dan penangkapan teroris, polisi mengamankan barang bukti yang disebutnya cukup banyak. Mulai dari senjata tajam sampai senjata rakitan dengan kaliber besar. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan soal penangkapan terduga teroris di Lampung. Ia menegaskan terduga teroris yang ditangkap di Lampung tersebut sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO di kepolisian. Ramadan lantas menyebutkan sejumlah nama terkait dengan jaringan itu dan salah satunya terkait dengan JI Zulkarnain yang terkait bom Bali 1. Berikut wawancara dengan Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Aswin dari Densus 88, yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini kami akan menyampaikan rilis terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88 di Provinsi Lampung, tepatnya kemarin, di mana kemarin dan sehari sebelumnya telah dilakukan upaya penegakan hukum terhadap beberapa tersangka tindak pidana terorisme di Provinsi Lampung. Dan dari target yang dikejar oleh petugas dari Densus, yaitu jumlahnya 6, dilakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan 2 tersangka tindak pidana terorisme meninggal. Lebih jauh mengenai kasus penangkapan terduga teroris di Lampung, kita sudah terhubung dengan salah satu narasumber kita yaitu Bang Ken Setiawan selaku pendiri NII Crisis Center. Halo, selamat siang Bang Ken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang Ken, bagaimana kabarnya hari ini Bang? Kabarnya alhamdulillah sehat. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bang karena sudah mau bergabung bersama dengan Tribuners untuk berbagi informasi terkait dengan kasus terorisme yang memang terjadi di Lampung ini. Nah, Bang Ken, terkait dengan kasus penangkapan terduga teroris yang terjadi di Lampung. Ini kan bisa diingatkan kembali bahwasannya Lampung ini ternyata menjadi target penggerebekan tempat terduga teroris. Ya Tribuners, mohon maaf dikarenakan ada sedikit kendala dalam jaringan dan juga sistem. Jadi narasumber kita mungkin tertunda untuk mengikuti diskusi pada tayangan breaking news kali ini. Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwasannya penangkapan terduga teroris terjadi di Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Ternyata dengan adanya aksi tersebut tidak mempengaruhi aktivitas dari warga setempat. Pasca penangkapan terduga teroris tersebut, warga Sendang Baru, Lampung Tengah masih beraktivitas seperti biasanya. Kakam Sendang Baru, Lampung Tengah, Basarudin mengatakan warga di sana tetap bekerja dan beraktivitas seperti biasa tanpa ada rasa takut. Meski demikian, tim Densus 88 dan jajaran kepolisian Polres Lampung Tengah masih siaga di lokasi untuk mengantisipasi adanya upaya penangkapan lanjutan. Ya Tribuners, sepertinya narasumber kita sudah terhubung kembali. Halo Bang Ken. Ya halo, selamat siang Bang Ken. Halo, selamat siang. Iya. Ini ada sedikit kendala jaringan nih Bang ya. Siap, lancar padahal jaringannya di sini kok. Oh, ya. Oke. Langsung saja nih Bang, terkait dengan
kasus penangkapan terduga teroris yang terjadi di Lampung ini kan bukan kali pertama. Bahkan bisa dikatakan ini sudah kali sekiannya lah Lampung ini menjadi target penggerebekan sebagai tempat terduga teroris. Sebenarnya seperti apa sih Bang kondisinya? Apakah memang Lampung ini menjadi tempat yang paling cocok untuk menjadi tempat persinggahan bagi banyaknya terduga teroris nih Bang? Baik, terkait masalah radikalisme dan terorisme ini kami tidak menyalahkan siapapun ya. Memang ini virus ya, bisa menimpa siapa saja dan mereka memang orang-orang yang lihai dalam membaur kepada masyarakat. Dan hari ini mereka mencoba menyatu dengan masyarakat ini yang akhirnya banyak yang tidak tahu bahwa di sekitarnya ada jaringan terorisme yang bersembunyi. Ya kita tahu juga sebelumnya kan sampai 15 tahun jaringan Upik Lawanga yang merupakan pelaku bom yang ada di Bali. Ini kan sudah cukup lama di sini. Artinya apa? Ini menjadi kewaspadaan kita bersama untuk ya mengkampanyekan tentang bahaya radikalisme dan terorisme supaya masyarakat sadar bahwa ini bukan sekedar isu, tapi ini fakta terjadi dan kalau tidak waspada maka keluarga kita, lingkungan mereka akan bisa menjadi sasaran dari perekrutan mereka. Oke, Bang, terkait dengan hal tersebut, tapi kan masalahnya adalah ternyata kasus penggerebekan atau penangkapan terduga teroris ini seringkali nih Bang terjadi di Provinsi Lampung. Nah, kira-kira Bang, menurut sudut pandang dari Bang Ken, kenapa sih Bang Provinsi Lampung ini menjadi tempat persinggahan mungkin bagi para terduga teroris ini, makanya sampai berkali-kali menjadi tempat penggerebekan nih Bang? Mungkin karena Lampung ini menjadi jalur lintas atau seperti apa Bang? Ya, Lampung menjadi barometer perekrutan terorisme karena memang duluan beberapa petinggi teroris ada di Lampung, bersembunyi di Lampung ya, walaupun banyak dari luar daerah. Yang kedua, Lampung ini gerbang Sumatera, jadi orang mau kemana saja bisa mampir ke Lampung kalau lewat darat kan. Jadi ini juga dimanfaatkan. Dan yang ketiga adalah orang Lampung itu baik-baik. Orang pendatang disambut dengan baik, kadang yang nggak punya sawah diberikan fasilitas sawah. Nah ini yang akhirnya kebaikan orang Lampung ini dimanfaatkan oleh kelompok pendatang yang memang orang-orang sudah terpapar ini mencoba untuk menggunakan ya kedekatan mereka untuk menyampaikan paham-paham radikalnya dan mereka untuk bersembunyi di sini. Jadi ini orang Lampung kan punya 5 falsafah budaya Lampung yang sangat bagus. Orangnya baik-baik, orangnya luar biasa lah. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, kelompok intoleran, radikal maupun kelompok terorisme untuk bersembunyi dan tinggal di Lampung. Oke, jadi memang alasannya adalah karena masyarakat Lampung ini termasuk masyarakat yang welcome ya Bang. Ditambah ternyata memang Lampung ini menjadi gerbangnya bagi Pulau Sumatera. Jadi kalau ingin pergi ke provinsi lain yang ada di Sumatera ya pasti melewati Lampung ya Bang ya. Nah, betul. Di samping dengan fakta-fakta tersebut yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Ken ya Bang, terus kan kalau misalkan pada kali ini, penggerbekan kali ini atau penangkapan kali ini ternyata terjadi baku tembak, di mana akhirnya mengakibatkan 2 terduga teroris meninggal dunia dan 1 anggota Densus 88 mengalami luka. Nah, menurut Bang Ken, sebenarnya apa sih Bang yang terjadi, mengapa sampai bisa terjadi baku tembak ini antara terduga teroris dan juga pihak Densus 88? Ya, untuk memberikan senjata saat ini kan banyak masyarakat yang punya alat-alat untuk membuat dan ini kan dimanfaatkan oleh mereka. Jadi ini juga menjadi perhatian juga buat aparat kita karena hari ini juga beberapa jaringan kelompok terorisme mencoba latihan resmi bergabung ke Perbakin. Seperti beberapa kasus yang lalu, wanita yang menerobos ke istana pakai senjata api, ternyata ketika cek senjatanya dapat dari Perbakin. Ini juga menjadi evaluasi buat aparat kita, terutama di internal Perbakin untuk seleksi terhadap anggotanya, termasuk kepada senjatanya. Walaupun ada senjata-senjata yang rakitan buat sendiri, tapi beberapa jaringan memang seperti di Jawa Tengah ada yang memang mereka menyusup. Jadi latihannya tidak sembunyi-sembunyi di hutan lagi, latihannya secara resmi. Bahkan beberapa daerah termasuk di Sumatera Barat mereka ikut latihan dan ikut pertandingan menembak.
karena dianggap sudah moderat, sudah mau berkumpul, ya akhirnya dianggap sudah insaf. Padahal secara pemikiran kan di kepalanya itu belum berubah. Nah ini yang menurut saya juga menjadi kewaspadaan bersama, terutama aparat kita di Perbakin juga menurut saya juga harus seleksi terhadap anggota-anggota. Harus dilihat juga dari track recordnya, dari latar belakangnya, supaya jangan sampai karena terbukanya orang bergabung di sana dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal maupun terorisme, sehingga ini juga membahayakan bangsa ini. Demikian. Betul. Oke. Bang Ken, terkait dengan hal tersebut, ternyata kan dalam aksi penggerebekan ini memang 2 terduga teroris dikabarkan meninggal dunia, namun ternyata masih ada 3 terduga lainnya yang dinyatakan kabur dan saat ini masih dalam proses pencarian. Nah, menurut Bang Ken sendiri, apakah ketiganya ini sudah kabur nyebrang pulau nih ke Pulau Jawa kah? Atau sebenarnya masih ada kemungkinan bahwasannya ketiga terduga teroris ini masih bersembunyi di daerah Lampung nih Bang? Terkait ini kita menunggu rilis dari Densus 88 maupun dari Mabes Polri supaya lebih jelas. Tapi yang jelas perhatian kita bersama, Lampung ini kita juga tidak bisa lupa dari sejarah masa lalu. Kasus mungkin Talang Sari ya, yang pernah heboh, yang mau bikin negara Islam, ini juga menjadi perhatian. Dan ini yang jelas bagi saya untuk menjadi kewaspadaan kita bersama tadi. Untuk ya kita membentengi keluarga kita, lingkungan kita, jangan sampai terpapar ke sana. Oke, jadi memang dari diri kita dan dari orang-orang terdekat ini harus membentengi iman tentunya ya Bang ya, agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat radikal dan juga terorisme. Nah Bang, terkait dengan hal tersebut, menurut Bang Ken sendiri apa sih Bang sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat atau juga aparat kepolisian dan juga pihak keamanan untuk mencegah aksi atau kejadian serupa ini tidak terulang kembali nih Bang? Ya, pemerintah harus tegas ya, apalagi ini jelang 2024, dipastikan bahwa kelompok-kelompok intoleran, radikal, bahkan yang mengarah kepada terorisme, pasti akan memanfaatkan momen ini. Jadi, pemerintah mungkin lewat Kementerian Agama juga harus membuat regulasi atau sertifikasi penceramah agar orasi-orasi keagamaan ini juga menyejukkan. Karena hari ini banyak sekali orasi-orasi keagamaan, politik identitas, ini sudah disampaikan di tempat ibadah. Dan rilis dari BNPT, hampir semua pelaku terorisme itu yang ditangkap Densus 88 itu berpaham NII dan Salafi Wahabi. Nah ini juga harus dicegah penyebaran paham ideologi NII ini dan Salafi Wahabi, karena hari ini mereka sudah sampai ke daerah-daerah. Ini yang akhirnya menghasilkan masyarakat yang intoleran, tidak menerima perbedaan, menyalahkan kelompok lain, bahkan naik level menjadi radikal, mereka bergabung kelompok tertentu, dan menjadi pelaku terorisme. Karena orang yang radikal memang belum tentu teroris, tapi yang teroris pasti radikal. Karena ya pemahaman itu naik-naik terus biasanya. Nah ini ketika yang baru intoleran dan radikal di negara kita kan belum bisa ditindak. Makanya ini saya harap negara juga harus membuat regulasi yang melarang semua paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Karena seperti Salafi Wahabi di beberapa negara di luar ini dilarang. Di negara kita ini punya tempat yang nyaman buat mereka untuk berkembang. Mereka bahkan bikin sekolah lewat sekolah-sekolah terpadu, bikin yayasan Hafiz Quran. Nah ini juga menjadi perhatian orang tua, hati-hati menyekolahkan putra-putri di sekolah, jangan sampai salah menyekolahkan. Karena ini bahaya buat masa depan putra-putrinya ketika salah berguru. Karena biasanya orang terpapar itu karena salah bertemu dengan guru, sehingga yang dipelajari tafsir-tafsirnya pun tafsir-tafsir yang keras, sehingga dia berpotensi untuk bergabung dalam kelompok radikal dan melakukan tindakan terorisme. Oke, nah ada pertanyaan yang sebenarnya cukup menarik nih Bang Ken, dimana kan ada 2 terduga teroris memang di Lampung ini meninggal dunia karena proses baku tembak tadi pada saat penggerebekan atau penangkapan, dan 3 terduga lainnya ini ternyata melarikan diri. Nah Bang, dari 5 orang terduga teroris ini, apakah ada kemungkinan besar bahwasannya mereka ini sudah menggaet orang-orang lain nih Bang, yang mungkin belum diketahui keberadaannya Bang? Ya, di samping mereka bersembunyi di Lampung, ya mereka otomatis ketika bergaul di masyarakat, mereka juga akan merekrut. Walaupun mungkin di sini bukan merekrut untuk melakukan terorisme, tapi menyebarkan paham-pahamnya di masyarakat, yang tadi berupa paham intoleransi,
mereka merasa paling benar, mudah sekali menyalahkan kelompok lain, anti kebinekaan, anti terhadap Pancasila, anti demokrasi. Nah, ini kan paham-paham yang berbahaya yang akhirnya bisa membuat perpecahan di kalangan masyarakat itu sendiri. Yang akhirnya naik level dari tadi biasanya sirik kuburan, sirik tahlilan, sirik yasinan, sirik maulidan, nanti sirik kepada Pancasila, sirik kepada pemerintah ini demokrasi haram. Nah, ketika sudah bergabung menjadi radikal, ketemu sama jaringan terorisme ini nggak perlu bina lagi. Kalau mau jihad jangan ngomong doang. Jihad itu bergabung kepada kami. Mari melakukan amalia, entah itu nembak polisi, entah melakukan bom dan lain sebagainya. Nah ini finalnya. Jadi berbahaya sekali paham-paham intoleran ini ketika dibiarkan naik level menjadi radikal dan menjadi terorisme. Oke, baik. Mungkin itu saja pertanyaannya Bang Ken terkait dengan aksi terorisme atau kasus penangkapan terduga teroris yang terjadi di Provinsi Lampung. Semoga harapannya kejadian serupa tidak terulang kembali dan Lampung ini aman dan bersih dari sifat-sifat radikal dan juga terorisme. Bang Ken, terima kasih banyak atas waktunya dan informasinya sudah berbagi bersama dengan Tribuners di rumah. Sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu Bang Ken dan sukses selalu. Terima kasih, amin. Baik, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan seperti apa pendapat dari Bang Ken Setiawan selaku pendiri NII Crisis Center dalam menanggapi kasus penangkapan terduga teroris yang terjadi di Lampung. Tribuners, seperti yang diketahui memang penangkapan terduga teroris di Lampung ini terjadi di Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Ini terjadi pada kemarin, tepatnya Rabu 12 April 2023, di mana dalam proses penangkapan tersebut 2 terduga teroris meninggal dunia akibat luka tembak dan 3 terduga teroris lainnya masih dalam pencarian yang dilakukan oleh tim Densus 88 Mabes Polri. Selain itu, Tribuners, untuk masyarakat di sekitar lokasi penggerebekan sendiri tidak terpengaruh dengan aksi tersebut dan masyarakat sudah bisa beraktivitas kembali normal seperti biasanya. Dan dari pihak Kapolda Lampung sendiri mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap dengan aksi radikalisme ataupun terorisme yang bisa membahayakan Provinsi Lampung tentunya dan juga kesatuan bangsa. Selain itu, Tribuners, dari pihak Mabes Polri sendiri mengungkapkan terkait dengan kasus yang terjadi di Lampung, di mana Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan aksi tersebut. Ia menegaskan terduga teroris yang diungkap atau ditangkap di Lampung memang sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO di kepolisian. Ramadan lantas menyebut sejumlah nama terkait dengan jaringan tersebut dan salah satunya terkait dengan J.I. Zulkarnain yang terkait bom Bali 1. Berikut wawancara dengan Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri. Untuk kita semua, Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Pak Aswin dari Densus 88, yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini kami akan menyampaikan rilis terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88 di Provinsi Lampung, tepatnya kemarin, di mana kemarin dan sehari sebelumnya telah dilakukan upaya penegakan hukum terhadap beberapa tersangka tindak pidana terorisme di Provinsi Lampung. Dan dari target yang dikejar oleh petugas dari Densus, yaitu jumlahnya 6, dilakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan 2 tersangka tindak pidana terorisme meninggal dunia dan 4 orang tersangka lainnya ditangkap. Adapun identitas para tersangka adalah sebagai berikut: atas nama inisial NG alias BA alias SA
telah dilakukan tindakan tegas dan terukur sehingga mengakibatkan tersangka meninggal dunia. Kemudian yang kedua atas nama ZK juga meninggal dunia. Kemudian yang ketiga atas nama PS alias JA. Yang keempat atas nama H alias NB. Yang kelima atas nama AM. Yang keenam atas nama KI alias AS. Kegiatan ini dilakukan tepatnya di hari Selasa tanggal 11 April pukul 18 di wilayah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Nah, untuk lebih jelas dan lebih detailnya kami persilakan Pak Kombes Aswin dari Densus 88 untuk memberikan penjelasan lebih detail dan rinci. Terima kasih Jenderal sebelumnya. Rekan-rekan media yang saya hormati, menyambung apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Karopenmas bahwa Densus 88 telah berhasil mengungkap ya persembunyian dan menangkap para tersangka pelaku tindak pidana terorisme tersebut mulai dari hari Selasa hingga Rabu 11 hingga 12 April. Operasi berlangsung cukup sukses walaupun di dalamnya terjadi baku tembak antara tim Densus 88 dan para tersangka tindak pidana terorisme tersebut. 6 dari pelaku yang ditangkap tersebut, 2 diantaranya harus dilumpuhkan atau dilakukan tindakan tegas karena memberikan perlawanan. Dan dari peristiwa tersebut 1 orang anggota Densus mengalami luka tembak cukup serius, Jenderal, sehingga harus dievakuasi turun dan saat ini sedang dalam penanganan medis yang intensif. Kita bersimpati, Jenderal, dan kita doakan mudah-mudahan anggota ini bisa cepat tertangani, selamat, dan bisa kembali bergabung dengan kita dalam pelaksanaan tugas. Jadi dari 2 hari tersebut diawali dengan penangkapan pertama pada tanggal 11 terhadap tersangka berinisial PS yang sudah disebutkan tadi alias J pada hari Selasa, yang kemudian diikuti dengan penangkapan terhadap saudara N alias BA yang merupakan salah satu pentolan nih, Jenderal, yang bersangkutan dari kelompok ini ya. Kelompok ini adalah kelompok yang terkait dengan jaringan jamaah Islamiyah yang jika kita flashback kebalik ada penangkapan di tahun 2020 terhadap tersangka atas nama Zulkarnain dan Upi Lawanga yang merupakan DPO 18 tahun yang melakukan tindakan penyelamatan, penyembunyian dan support itu ya kelompok ini nih yang kita bongkar sekarang ini. Kelompok yang kita bongkar sekarang ini adalah merupakan kelompok yang melakukan penyembunyian dari Zulkarnain dan Upi Lawangan, dan sebenarnya masih banyak lagi. Nanti bisa kita jelaskan peran masing-masing. Nah, dari kegiatan ini 4 orang berhasil ditangkap dan sekarang sedang dalam pemeriksaan intensif di bawah pengamanan ketat oleh petugas Densus 88. Selain di Mesuji, di Kabupaten Mesuji maksudnya ya, penangkapan juga dilakukan di Kabupaten Pringsewu tadi malam, Jenderal, sampai dengan tadi malam, sehingga keseluruhan jumlahnya ada 6 orang. Dari kegiatan tersebut banyak barang bukti yang disita yang sekarang tergelar di depan foto-fotonya. Nanti mungkin selesai kegiatan bisa kita tunjukkan, Jenderal. Namun
di antara barang bukti tersebut yang kita lihat sangat jelas adanya senjata rakitan kaliber besar, kaliber 9 mm Thompson. Kalau di model yang pabrikan Thompson, tapi itu rakitan tuh Jenderal, sudah dirakit. Nah, keterlibatan mereka seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah tergabung dengan jaringan Jamaah Islamiyah yang sebelumnya terafiliasi dengan kelompoknya Zulkarnain dan UP Lawanga, dan sejak saat itu N alias BA ini sudah jadi DPO sejak 2015-2016. Ada juga yang menjadi DPO sejak kasus kerusuhan atau konflik di Poso. Nah, saya kira untuk awal demikian ya Dal. Nanti secara detail rekan-rekan media bisa bertanya. Mungkin kami akan mencoba menjawab dari laporan yang sudah disiapkan oleh penyidik-penyidik Densus dari lapangan. Demikian ya, Dal. Ya. Terima kasih Pak Aswin. Jadi tadi udah dijelaskan ya. Biasa rekan-rekan menanyakan dari jaringan teroris mana, telah dijelaskan bahwa ke-6 tersangka tindak pidana teroris yang telah dilakukan penindakan yang mengakibatkan 2 meninggal dunia dan 4 telah ditangkap merupakan jaringan terorisme JI Lampung. Kemudian di depan saya ini adalah nanti kami tunjukkan adalah barang-barang bukti yang telah diamankan oleh petugas Densus 88 ya. Ada beberapa senjata api baik laras pendek maupun laras panjang dan juga beberapa senjata tajam. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa pelaku ini merupakan kelompok JI dan menjadi DPO sejak 2020. Ada yang 2020, ada 2015 ya? Ada 2015 karena memfasilitasi beberapa figur penting DPO JI di Lampung ya, diantaranya Zulkarnain, UPI Lawanga, DPO di Poso, Ngadri DPO kepemilikan senjata api, Hendra alias Bojel DPO di Poso, dan Iwan Asapa DPO di Poso. Baik rekan-rekan, sampai saat ini ada yang ditanyakan? Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Oke, Mr. Big. Izin Pak Aswin mau bertanya, itu kan tadi perannya secara keseluruhan ya. Nah, apakah ini kan ada 6 tersangka ya? Yeah. Maksudnya peran secara rinci dari masing-masing tersangka gitu mungkin seperti di jaringan Jelas saja masih boleh. Terus sama mungkin lebih rinci ada berapa total senti yang diamankan, sama dari hasil kejadian kemarin itu masih ada yang buronan atau masih dikejar nggak sih, atau udah dari tangkap semua? Siap. Masih ada pengembangan gitu. Masih ya, masih. Oke. Baik, terima kasih. Sebetulnya kita ingin menjelaskan secara rinci setiap perannya, tapi mungkin sebagiannya harus kita kecualikan untuk tidak dibuka dulu karena masih ada tersangka atas nama BA ya, N alias BA ya. N alias BA ini merupakan anggota JI yang sudah dijadikan DPO sejak tahun 2016 ya. Yang bersangkutan memang selama ini diketahui menyimpan senjata api kelompok ini Jenderal. Kemudian dalam kegiatannya N alias BA ini membuat juga bunker Jenderal. Membuat bunker untuk pembuatan senjata rakitan yang tahun 2019-2020 kita ungkap pada saat penangkapan UPI Lawanga. Itu sebenarnya buatan
mereka N alias BA ini. Oh, senjatanya? Bunkernya Jenderal, atau apa namanya, bengkel perakitan senjata tersebut. Nah, N alias BA adalah tokoh sentral dari beberapa DPO, daftar pencarian orang dari kelompok Jamaah Islamiyah yang disembunyikan atau memfasilitasi pelariannya. N alias BA ini memang tokoh sentral dalam konteks melindungi dan menyembunyikan tokoh-tokoh tersebut yang berada di Lampung. Dan N alias BA selalu mengumandangkan semangat keinginan untuk aksi teror atau amaliyah biasanya kita sebut ya, khususnya kepada anggota Polri. Nah, berdasarkan beberapa berita acara pemeriksaan dari tersangka-tersangka yang sudah ditangkap di tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, dari situ bisa kita kembangkan jaringan N alias BA ini, kemudian kita lihat sebagai tokoh sentral yang memang harus kita segera tangkap. Nah, dengan kejadian seperti sekarang di mana Densus berhasil menumpas kelompoknya dia ini adalah kelompok N alias BA dengan tersangka yang lain P, H, itu kita harapkan ini dapat memberikan menciptakan suasana Kamtibmas yang lebih aman dan kondusif, bebas dari gangguan terorisme. Oleh karena itu kami pasti mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat Jenderal untuk memberikan laporan atau informasi apabila menemui atau mencurigai hal-hal yang terkait dengan kegiatan kelompok ini. N alias BA, kemudian ada tersangka kedua yaitu saudara P, PS alias J ya. Sama Jenderal, mereka ini anggota kelompoknya N alias BA, sehingga istilahnya aktivitasnya bersama dengan N alias BA tadi. Kemudian ada saudara ZK ya. Saudara ZK juga sama, lebih spesifik. Saudara ZK itu yang menyimpan dan menyembunyikan M16 yang sudah lama kita cari itu, Jenderal. Dijelaskan apa yang dua tertembak itu karena dia melakukan perlawanan dengan senjata M16. Iya. Adapun dua yang sudah saya ini ya. N alias BA, ZK sudah, PS, kemudian saudara H alias NB. Ini adalah DPO dari kasus konflik Poso, gitu, yang kemudian bergabung dengan kelompok ini. Ya, ini sama, masih dalam jaringan Jamaah Islamiyah juga. Kemudian ada tersangka AM. Tersangka AM itu sebagai anggota JI kelompok Lampung yang bergabung dengan kelompok ini yang sudah mempersiapkan merencanakan amaliyah dengan senjata api dan juga dengan KI. KI ini juga sama dengan AM. Jadi ada 6 itu yang ditangkap, 2 diantaranya harus diberikan tindakan tegas untuk melumpuhkan mereka karena melakukan perlawanan, yaitu saudara N alias BA dan saudara ZK yang kondisi terakhirnya meninggal dunia. Mereka melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api jenis M16 yang sekarang sudah berhasil kita sita. Ini M16. Siap. M16 itu yang ini. Yang ini ya. Ya ini. Ya. Nah, ini jadi, senjata yang digunakan oleh tersangka yang meninggal dunia. Ya. Yang ini ya. Senjata jenis M16. Udah ya, cukup ya? Cukup ya. Saya kira itu ya detailnya ya Mas ya.
nanti bisa kita jawab perorangan kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Izin ya, cukup. Oke, jaringannya sudah jelas, kemudian perannya juga sudah jelas, dan tentu kalau tadi ditanya apakah masih ada, kami sampaikan bahwa petugas Densus tidak akan berhenti dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penindakan dalam memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia. Siap. Tunggu, ini kita masih bicara kasus teroris di Lampung. Pak, saya Thomas dari Kom mau nanya, ini kan dari Jemaah Islamiyah Lampung ya? Iya. Kelompok ini tuh udah pernah ada riwayat melakukan aksi atau gimana? Dan mereka udah ada rencana, udah terungkap belum kayak ada rencana bakal melakukan sesuatu? Sudah, orang yang pertama kali kita ungkap sebelumnya beberapa tahun yang lalu, Zulkarnain itu adalah panglimanya kelompok ini ya, yang terlibat di konflik Poso, di Bom Bali 1, di Bom Bali 2 yang bersangkutan. Termasuk Upi Lawanga. Termasuk Upi adalah yang dijulukin profesor sebagai pembuat bom di beberapa aksi teror di tanah air sebelumnya. Nah, tempat yang dipilih di Lampung seperti yang disampaikan ini tidak mesti lokasi aksinya di situ gitu Mas. Dan mereka kan sekarang di sana difasilitasi oleh N alias BA ini adalah bersembunyi, melarikan diri gitu ya. Jadi kalau aksinya sudah banyak sehingga mereka sudah ditetapkan sebagai DPO itu jauh sebelum dari sekarang. Ada yang 2015, 2016, ada yang 2020. Bahkan 2020 ada Jenderal, ada yang dari 2005 Jenderal. Mereka ada aksi mau melakukan ini enggak setelah? Justru tindakan ini adalah bagian dari pencegahan karena memang ada rencana aksi yang mereka ingin lakukan. Itu sasarannya mungkin udah kepetain mungkin Pak, maksudnya mereka rencana yang tadi disebut mau menyerang Amaliyah kemana kan? Iya. Jadi kebanyakan dari kelompok ini merencanakan Amaliyah ke kelompok atau ke petugas polisi. Ya. Pak, berarti kebanyakan mereka ini istilahnya bisa dibilang kayak veterannya gitu, orang-orang yang udah pernah. Sudah lama, ya betul. Iya. Nggak veteran lah dia tidak berhenti soalnya. Izin Edwin dari Kompas TV. Kira-kira untuk N alias BA ini sendiri kan memang harus ditindak tegas. Iya. Dan tadi sempat disebutkan memang pentolan seperti itu. Iya. Nah, apakah dengan ditindak tegas ini dan akhirnya kan tidak dapat lagi menyampaikan didalami, iya, lebih lanjut. Iya. Nah, itu yang menjadi tantangan Densus sekarang apa Pak? Apa bisa digantikan oleh para tersangka lainnya atau bagaimana? Tentu tindakan tegas itu harus dilakukan karena menyangkut keselamatan jiwa petugas yang sedang melakukan penegakan hukum tersebut ya, di mana yang bersangkutan N alias BA memberikan perlawanan gitu ya. Memberikan perlawanan. Sedangkan keseluruhan jaringan ataupun informasi yang dikembangkan oleh Densus, kita memiliki banyak metode untuk bisa mendapatkan informasi tentang kegiatan yang mereka lakukan. Nah, ini yang terus-menerus dilakukan oleh Densus, di mana 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sepanjang tahun, Densus selalu memonitor eskalasi ancaman teror yang ada di tanah air. Oleh karena itu, masyarakat nggak perlu takut, tidak perlu khawatir. Densus 88 selalu melakukan upaya untuk bisa mencegah di tahap awal. Gitu. Ya, oke. Ada yang lain? Mungkin cukup ya. Ya. Ini mungkin kalau mau foto, foto atau diambil ke depannya. Oke. Boleh juga ya, Nel? Boleh. Nggak membantu. Siap. Nah, ini Nel. Siap.
Bentar Mas ya. Ini barang bukti baik senjata api maupun senjata tajam dan barang bukti lain ya, Ya, yang ada. diamankan oleh petugas dari para tersangka. Ya. Nah, yang saya pegang ini adalah salah satunya adalah barang bukti senjata jenis M16 yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga petugas mengambil tindakan tegas dan terukur demi keselamatan petugas. Oke. Cukup Mas ya? Oke. Oke, baik. Kalau cukup, kita akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4, sekarang tinggal 3 Jenderal ya? Ya, 3 3. warga negara Uzbekistan itu masih dalam pemeriksaan intensif. Kita belum bisa memberikan informasi lanjutan lagi selain daripada kasus pembunuhan yang mereka lakukan terhadap petugas atau kasus penyerangan itu ya, yang mengakibatkan meninggalnya anggota atau staf imigrasi dan luka-luka anggota Densus 88. Nanti akan kita update Mbak masalah itu ya. Yang di Sudah, kalau itu sana, sudah. yang jaringan Ya, internasional. Jaringan internasional ya, Jenderal. Maksudnya yang ditanya jaringan di Indonesia atau jaringan internasional? Kan sudah. Ya? Sudah, Jenderal. Ya, jadi mereka dipegang juga 2. Oh, siap. Boleh juga Jenderal. Boleh, nggak membantu. Siap. Nah, ini Jenderal. Bentar Mas ya. Ini barang bukti baik senjata api maupun senjata tajam dan barang bukti lain ya, Ya, yang ada. diamankan oleh petugas dari para tersangka. Ya. Nah, yang saya pegang ini adalah salah satunya adalah barang bukti senjata jenis M16 yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga petugas mengambil tindakan tegas dan terukur demi keselamatan petugas. Oke. Cukup Mas ya? Oke. Oke, baik. Kalau cukup, kita akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, itulah breaking news Tribun Lampung terkait penangkapan terduga teroris di Provinsi Lampung. Dan jangan lupa untuk saksikan tayangan informatif lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.